Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Putri Anggraini. Saya dari Program Studi Perbankan dan Keuangan D3 dengan NPM 2102009. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai penyusutan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu matematika bisnis. Langsung saja, untuk materi penyusutan ini ada 6 poin. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda atau double declining. Yang keempat, metode jumlah angka tahun atau sum of the years sedikit. Yang kelima, metode bunga efektif atau effective interest method. Yang keenam, metode unit produksi atau production unit. Dan untuk keterangannya yaitu C sama dengan harga perolehan, S sama dengan nilai sisa atau residu, N sama dengan masa manfaat atau umur ekonomis, W sama dengan dasar penyusutan, RK sama dengan biaya penyusutan pada tahun K, BK sama dengan nilai buku pada akhir tahun K, DK sama dengan akumulasi penyusutan pada tahun K. Langsung saja kepada poin pertama yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan mudah sehingga paling sering digunakan dalam praktik. Dalam metode ini kita mengasumsikan bahwa kegunaan suatu aset tetap akan mengalami penurunan secara linier atau tetap atau konstan untuk setiap periode selama masa manfaatnya. Biaya penyusutan per periode akan sama besar dan dapat dinyatakan dengan persamaan RK sama dengan C min S per N, RK sama dengan W per N. Untuk C min S per N itu sudah dijelaskan di keterangan tadi, dan untuk C min S per N yaitu untuk C-nya sama dengan harga perolehan dan untuk S-nya yaitu nilai sisa atau residu. Jadi C min S per N sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa atau residu dibagi dengan N-nya yaitu masa manfaat atau umur ekonomis. Adapun akumulasi penyusutan atau DK dan nilai buku atau BK. DK sama dengan K dikali RK, BK sama dengan C dikurangi K dikali RK. Untuk contoh soalnya yaitu pada 1 Januari 2019 PT Sukamakmur membeli sebuah mesin seharga 40 juta untuk memperlancar produksi. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 5 tahun dan nilai sisanya 4 juta. Hitung biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode garis lurus dan buat tabel penyusutannya secara manual. Diketahui C sama dengan 40 juta, N sama dengan 5 tahun, untuk S-nya yaitu 4 juta, W sama dengan C dikurangi S. Untuk C-nya yaitu 40 juta dikurangi S-nya 4 juta sama dengan 36 juta. RK sama dengan W per N atau sama dengan 36 juta dibagi 5 sama dengan 7.200.000 rupiah. Untuk tabel penyusutannya. Yang kedua ada metode saldo menurun. Metode saldo menurun atau metode dipercepat akan menghasilkan biaya penyusutan dan tidak sama untuk setiap periode, tetapi menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam metode ini, biaya penyusutan yang dibebankan pada tahun-tahun awal lebih besar daripada biaya penyusutan pada tahun-tahun berikutnya. Pertimbangan lain penggunaan metode saldo menurun dan variasinya adalah perataan total biaya berhubungan dengan aset tetap. Metode saldo menurun, D sama dengan 1 dikurangi nilai residu dibagi harga perolehan. Untuk yang kedua, RK sama dengan D dikali B K min 1.
Untuk yang ketiga, BK sama dengan 1 dikurangi D pangkat K. Yang keempat, DK sama dengan C dikurangi 1 min D pangkat K. Untuk contoh soalnya, sebuah mobil dengan harga perolehan 300 juta disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dengan tarif 30% tanpa nilai sisa. Buat tabel penyusutan untuk 3 tahun pertama, kemudian hitung nilai buku pada akhir tahun keempat dan biaya penyusutan untuk tahun kelima. Jawab untuk C-nya yaitu 300 juta dan untuk D-nya 30% atau sama dengan 0,3. Dan ini untuk tabel penyusutannya. Untuk yang B, nilai buku pada akhir tahun keempat atau B4 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. BK sama dengan 1 dikurangi D K per K C. Untuk B4 sama dengan 1 dikurangi 0,3 akar 4 dikali 300 juta sama dengan 72 juta 30.000 rupiah. Untuk yang C, biaya penyusutan pada tahun kelima dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. RK sama dengan D dikali B di K min 1. Untuk R5 sama dengan 0,3 dikali B 5 min 1. Sama dengan 0,3 dikali 72.030.000 yaitu sama dengan 21.609.000 rupiah. Untuk yang ketiga, ada metode saldo menurun ganda. Salah satu variasi metode saldo menurun yang masih sering digunakan dalam akuntansi adalah metode saldo menurun ganda, yaitu saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Maksudnya, jika masa manfaat suatu aset tetap adalah 5 tahun, sehingga tarif penyusutan garis lurusnya 20%, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Untuk contoh soalnya, hitung nilai buku sebuah kendaraan yang dibeli dengan harga 250 juta pada akhir tahun kedua. Jika disusutkan dengan metode saldo menurun ganda dengan masa manfaat 4 tahun dan nilai sisa adalah 50 juta. Jawab D sama dengan 2 dikali 1/4 dikali 100% sama dengan 50%, yaitu sama dengan 0,5. Untuk K-nya yaitu 2, untuk B4-nya C 1 dikurangi D akar 2, yaitu sama dengan 250 juta dikali 1 min 0,5 akar 2 sama dengan 62.500.000 rupiah. Dan untuk yang keempat, ada metode jumlah angka tahun. Metode jangka tahun akan menghasilkan pola penyusutan yang sama dengan metode saldo menurun atau metode saldo menurun ganda. Dalam arti biaya penyusutan akan semakin kecil dari tahun ke tahun. Perbedaannya adalah metode ini menggunakan dasar penyusutan atau selisih harga peroleh dengan nilai sisa. Penetapan tarif penyusutan dalam metode ini adalah merupakan bilangan pecahan yang semakin lama semakin kecil. Pembilang atau disebut numeratur pada angka pecahan ini merupakan angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tetap tersebut. Sementara itu, bilangan penyebutnya disebut denominator adalah jumlah angka tahun yang ada. Untuk mencari besar biaya penyusutan pada tahun K atau RK dengan metode jumlah angka tahun dapat digunakan persamaan RK sama dengan N dikurangi K ditambah 1 atau C dikurangi S per S. Untuk contoh soalnya, pada 2 Januari 2018, PT Millennium membeli sebuah peralatan komputer seharga 5 juta yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 500.000. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitung biaya penyusutan setiap tahunnya dan tampilkan dalam tabel.
Jawab, untuk C-nya sama dengan 5 juta dan untuk N-nya 5 tahun. E sama dengan 500.000, untuk W-nya C dikurangi E sama dengan 5 juta dikurangi 500.000, yaitu 4.500.000 rupiah. Untuk RK-nya sama dengan N dikurangi K plus 1 per S atau C dikurangi S. Biaya penyusutan pada tahun pertama. R1 sama dengan 5 dikali 4.500.000 rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Untuk biaya penyusutan tahun kedua, untuk biaya penyusutan tahun pertama, R1 sama dengan 5/15 dikali 4.500.000 sama dengan 1.500.000 rupiah. Untuk biaya penyusutan tahun kedua, R2 sama dengan 4/15 dikali 4.500.000 sama dengan 1.200.000. Untuk biaya penyusutan tahun ketiga, R3 sama dengan 3/15 dikali 4.500.000 sama dengan 900.000 rupiah. Untuk biaya penyusutan tahun keempat, R4 sama dengan 2/15 dikali 4.500.000 sama dengan 600.000 rupiah. Untuk biaya penyusutan tahun kelima, R5 sama dengan 1/15 dikali 4.500.000 sama dengan 300.000 rupiah. Dan ini untuk tabel penyusutannya. Yang kelima, ada metode bunga efektif. Bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan oleh debitur. Maka dari itu, semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Untuk contoh soalnya, Anda mengajukan pinjaman sebesar 400 juta selama kurun waktu 60 bulan dan dikenakan bunga efektif 9% per tahunnya. Maka jumlah cicilan yang harus Anda keluarkan tiap bulan sebagai berikut. Jumlah pinjaman 400 juta untuk jangka waktunya 60 bulan, bunga efektif 9% per tahun. Cicilan pokok per bulan 400 juta dibagi 60 bulan sama dengan 6.666.666. Untuk cicilan bulan ke-1, cicilan bunga bulan ke-1 400 juta dikali 9% dibagi 12 sama dengan 3 juta rupiah. Total cicilan yang harus dibayarkan sama dengan cicilan pokok ditambah cicilan bunga, yaitu 6.666.666 ditambah 3 juta rupiah sama dengan 9.666 sekian. Maka sisa pinjaman Anda sebesar 400 juta dikurangi 9.666.666 sama dengan 390.033.334. Cicilan bulan kedua. Cicilan bunga bulan kedua sama dengan 390 sekian dikali 900 dikali 9% dibagi 12 sama dengan 2.927.500. Total cicilan yang harus dibayarkan, cicilan pokok plus cicilan bunga, yaitu sama dengan 6.666 ditambah 2.927.500 rupiah, yaitu 9.594.166. Maka sisa pinjaman Anda sebesar 390 sekian dikurangi 9.594 sama dengan 380.739.168 rupiah. Yang keenam, ada metode unit produksi. Dasar penyusutan dalam metode ini dihitung dengan mengurangkan harga perolehan dengan nilai sisa aset tetap.
Persamaan untuk menghitung penyusutan dengan metode unit produksi adalah tarif penyusutan sama dengan dasar penyusutan per kapasitas produksi atau sama dengan C dikurangi S per N. Biaya penyusutan atau RK sama dengan tarif dikali jumlah produksi atau pemakaian. RK sama dengan tarif dikali C dikurangi S atau RK sama dengan tarif dikali W. Untuk contoh soalnya, sebuah mesin seharga 15 juta diestimasikan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan nilai sisa 2.500.000. Mesin tersebut diperkirakan mampu bekerja selama 20.000 jam. Jika diasumsikan unit produksi aktual dari mesin tersebut selama 5 tahun adalah 5.000 jam. 4.500 jam, 3.900 jam, 3.500 jam, dan 3.100 jam, sedangkan perusahaan memakai metode unit produksi dalam menghitung biaya penyusutan per tahun. Hitung dasar penyusutan, tarif penyusutan per jam, biaya penyusutan per tahun, dan tabelnya. Untuk C-nya sama dengan 15 juta rupiah, untuk N-nya 20.000 jam, untuk S-nya 2.500.000 rupiah. Dasar penyusutannya W sama dengan C dikurangi S atau sama dengan 15 juta dikurangi 2.500.000 rupiah sama dengan 12.500.000 rupiah. Untuk tarif penyusutan per jam, tarif sama dengan W dibagi N sama dengan 12.500.000 rupiah dibagi 20.000 jam sama dengan 625 per jam. Dan ini untuk tabel penyusutannya. Untuk soal dari penyusutan ini, ada satu soal dari penyusutan ini, yaitu sebuah mesin fotokopi yang dibeli dengan harga 40 juta mempunyai nilai buku 16.875.000 dengan metode saldo menurun bertarif 25%. Berapa umur mesin fotokopi itu? Untuk tahun ke-1, 40 juta dikali 25% sama dengan 10 juta. Nilai 40 juta dikurangi 10 juta sama dengan 30 juta. Untuk tahun yang kedua, 30 juta rupiah dikali 25% sama dengan 7.500.000. Nilai sama dengan 30 juta dikurangi 7.500.000 sama dengan 22.500.000 rupiah. Untuk tahun ketiga, 22.500.000 rupiah dikali 25% sama dengan 5.625.000 sama dengan 22.500.000 rupiah dikurangi 5.625.000 sama dengan 16.875.000. Jadi usia mesin fotokopi tersebut adalah 3 tahun. Terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai penyusutan. Mohon maaf bila yang menonton kurang mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.